Wuling Alves masih anget sob, barusan meluncur dan juga menggebrak dengan harga yang murih-gurih. Cuma 209 juta. Tapi seperti nggak ada puasnya, Wuling mempersiapkan saudaranya dengan harga yang lebih murah sob. Bahkan cuma di 140 jutaan. Loh. Ya, posisinya ini adalah di bawah Wuling Almas. Wuling Almas punya adik baru namanya Baojun RS3. Mobil ini pastinya juga hadir dengan platform SUV dan memiliki desain yang mirip-mirip dengan Wuling Almas. Termasuk tampangnya yang modern lantaran menggunakan mata sipit. Dengan tampilan yang mirip-mirip, tak mengejutkan kalau Baojun RS3 disebut-sebut sebagai adik dari Wuling Almas tersebut sob. Nah, RS3 kini melengkapi portofolio produk terbaru Baojun antara lain dari SUV RS5, MPV RM5, dan juga sedan RC6. Baojun RS3 tampilannya mewarisi gaya mobil-mobil Baojun kekinian. Nah, langsung aja yuk kita ke detail spesifikasinya. Pernah dengar kan kalau biasanya desain sebuah mobil itu mengalami facelift biasanya 5 tahun sekali sob. Itu untuk siklus mobil-mobil Jepang dan juga Eropa. Kita belum tahu nih siklus mobil Tiongkok nanti seperti apa. Namun, sudah 5 tahun di Indonesia Almas juga belum ada all new-nya sob. Tapi sebenarnya sudah ada all new Almas di China sob. Nah, yang akan kita bahas ini adalah facelift dari Alves kemungkinan. Baru juga muncul ya. Tapi nggak apa-apa, itu nggak akan muncul dalam waktu dekat. Mungkin bisa sebagai Alves facelift tahun-tahun depan. Secara desain, mudah saja bagi Baojun RS3 memikat orang yang pertama kali melihatnya. Wedian sangar. Desain mobil ini memang aduhai alias menarik dilihat. Bak mobil konsep, desain Baojun RS3 menonjolkan tampilan mata sipit di bagian tampangnya. Tapi mata sipit ini sejatinya adalah DRL, kayak di Wuling Almas. Lampu utamanya sendiri aslinya ada di bawah yang tersamar seperti fog lamp atau lampu kabut. Sekarang, semua sudah menjadi expander pada waktunya. Posisinya dibuat bertindihan dengan sinyal belok alias lampu sein, sedangkan fog lamp-nya sendiri telah menerapkan teknologi LED yang diletakkan di bagian paling bawah bumper. Tampangnya punya bahasa desain yang disebut interstellar geometry. Ini kayaknya terinspirasi dari film Interstellar sob. Kayaknya ya. Yang digabungkan dengan 3 klaster lampu. Nah, paling atas yang sejajar dengan kap mesin merupakan lampu DRL-nya. Di bawahnya ada lampu utama, ditambahkan lampu kabut yang semuanya sudah LED. Nah, beralih ke samping, Baojun RS3 menawarkan desain yang mampu memberi kesan mewah. Karakter crossover-nya kuat berkat penyematan over fender, set body molding, dan juga roof rail. Tak cuman itu, visualnya makin apik berkat pilar C yang digelapkan sehingga menimbulkan efek floating roof. Sayangnya, ketika melirik bagian roda, SUV ini tampak cingkrang alias kurang proporsional. Diameter velg dan lebar ban mimin rasa terlalu kecil sob untuk ukuran SUV compact. Sayangnya, tidak ada detail resmi soal ukuran bannya itu. Tapi tenang, warga otomotif plus 62 mesti langsung diganti velgnya. Ibarat kata, setiap membeli mobil baru harus ada sisa budget untuk ganti velg sama bikin fitment. Gitu nggak sih? Sementara di bagian belakang lebih menarik lagi karena dibuat tampak kokoh dengan desain mengotak. Namun, bentuk kacanya dibuat menurun ala hatchback, sehingga kental nuansa sporty. Ini karena penyematan mika lampu berwarna smoke dan desain lampu minimalis yang 11-12 dengan buritan Range Rover Evoque tahun 2020. Makin menarik kalau mobil ini terus dibekali dengan fitur sunroof atau bagian atapnya tembus pandang yang membuat semakin terasa mewah. Nah, Baojun RS3 memiliki ukuran dimensi panjang 4305 mm, lebar 1748 mm, dan tingginya 1597 mm, dengan jarak sumbu roda adalah 2550 mm. Benar saja, profil dimensinya tersebut ternyata lebih kecil ketimbang si Almas. Overall, tampilan ini sangat bisa digunakan sebagai facelift Alves, mungkin setahun atau 2 tahun ke depan sob. Gimana betul teman-teman? Bagus ini atau bagus Alves yang sekarang? Interior, kekaguman nggak berhenti di tampilan luarnya sob. Sektor interiornya pun nggak kalah bikin terpikat.
Sentuhan kemewahan dan minimalisnya jadi andalan di sini sob. Dashboard hitamnya dilengkapi dengan health unit model floating. Di bawahnya ada banyak tombol pengaturan dan tuas transmisi yang bentuknya mirip tuas throttle pesawat. Nah, desainnya terkesan futuristik dan modern, termasuk penggunaan model jok yang semi bucket mirip jok balap sob. Tampilan canggih yang diusungnya juga sejalan dengan fitur pada head unit yang bisa menerima perintah suara, atau kalau di Indonesia namanya adalah WIN, Wuling Indonesia Command. Pengemudi hanya perlu mengucapkan perintah suara untuk mengakses berbagai fungsi mobil seperti menyalain AC, buka kaca, play musik, dan juga lain-lain sob. Gak cuma itu, head unit milik Baojun RS3 ini juga sudah dihubungkan dengan smartphone saat pemilik meninggalkan kendaraannya. Pemilik juga bisa dengan mudah menemukan posisi mobilnya ketika lupa parkir, mengunci dan membuka kunci, bahkan menyalakan AC langsung dari layar HP-nya sob. Tapi hati-hati, kalau HP-nya kebajak, mobilnya ikut kebajak. Nah, Baojun RS3 sudah lengkap dengan sistem komunikasi yang bisa mengubah suara menjadi pesan teks juga sob. Jadi, kalau WhatsAppan bisa pakai ngomong. Berasa dikasih subtitle ya. Hal itu bikin kita tidak terdistraksi saat mengemudi. Kemudian ditambah asisten sistem mengemudi. Hanya saja kemampuan cruise control adaptif hanya bekerja pada kecepatan hingga 130 km/jam sob. Jadi nggak bisa lebih cepat lagi. Lagian ngebut-ngebut pakai otomatis, ngeri juga ya. Selebihnya ada ABS, EBD, dan BA, kontrol stabilitas, auto brake hold maupun hill start assist sudah jadi piranti standarnya sob. Gokil. Mesin. Bicara dapur pacu, Baojun RS3 dibekali mesin yang tak kalah mumpuni. Mobil ini menawarkan dua pilihan mesin berkubikasi 1500cc dan juga 1200cc dengan teknologi turbo. Untuk yang mesin 1500cc memiliki daya maksimal di angka 103 horsepower, sedangkan untuk versi 1200cc turbo, tenaganya dipastikan jauh lebih agresif. Daya maksimalnya mencapai 130 horsepower sob. Kedua mesin tersebut dipadukan dengan pilihan transmisi manual dengan 6 percepatan dan otomatis CVT. Harga. Dengan beragam kecanggihan dan kelebihan yang ditawarkan Baojun RS3, adik guling Almas ini dibanderol tak jauh berbeda dengan mobil LCGC yang dipasarin di Indonesia sob. Yaitu harganya dimulai dari 140 jutaan. Gokil kan? Ini bahkan lebih murah daripada Ayla sekalipun sob. Kira-kira gimana? Ini keren atau enggak? Coba komen di bawah sob. Oke, sekian sob info dari TNT Corner. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. See you in the next video dan I'll be back. Ciao.